آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الآية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين محمد القائل فيما أوتي من جوامع الكلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وَبَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَارْزُقْنَا فَهْمًا. رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ. رَبِّ تَمِّمْ عَلَيْنَا بِالْخَيْرِ. اللهم ألهمنا علما نحفظ به أوامرك والنواهي وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayatnya kepada kita sekalian dengan iman, Islam, ihsan, dengan sehatnya badan, batinah, sehingga kita bisa hadir di majelis daurah ilmiah tiap hari Ahad malam dalam keadaan yang sehat. Semoga Allah menerima rasa syukur kita dan senantiasa ditambahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita berkirim hadiah doa, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, yang mana beliau begitu besar jasanya kepada kita sekalian dan seluruh umat manusia, terutama umat akhir zaman, yang mana beliau telah menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan petunjuk itu umat manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai Allah, mana yang menuntun kepada surga dan mana yang menjerumuskan ke api neraka. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita punya rambu-rambu yang jelas. Tanpa ragu kita dapat menjatuhkan pilihan kita kepada hal yang baik dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk. Dan salah satu upaya kita untuk mengetahui rambu-rambu itu adalah salah satunya dengan
ngaji di Serambi Masjid ini pada setiap hari Ahad petang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita dapat dalam kajian ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian, dan juga bisa kita lanjutkan kepada keluarga kita, kerabat kita yang dekat, tetangga-tetangga kita, lingkungan sosial kita, dan lain sebagainya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial dan diberi kewajiban untuk mengajak atau berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW, mulai di kehidupan kita saat ini, di alam kubur, dan terutama besok di alam akhirat, sehingga kita dalam menjalani hidup ini tidak punya alasan untuk putus asa, karena kita punya harapan, yakni syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin rahimahullah, marilah kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah dengan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah mewariskan perjuangan dakwah dan tarbiyah beliau di bumi Nusantara ini, terkhusus di daerah Surabaya ini, sehingga kita bisa menikmati lingkungan Islam yang rahmatan lil alamin, yang begitu damai tanpa ada gesekan yang ekstrim dengan umat-umat yang lain, yang begitu sejuk sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keagamaan kita tanpa ada rasa was-was, khawatir, takut, terancam, dan bahkan kita diberi peninggalan infrastruktur dakwah, yakni Masjid Agung Sunan Ampel, di mana masjid ini merupakan salah satu bukti dakwah dari para pendahulu kita, terkhusus Murabbi Ruhina Raden Rahmatullah Sunan Ampel beserta keluarga, murid-murid, sahabat beliau, sehingga dengan peninggalan ini kita lebih mudah untuk menceritakan kepada generasi penerus kita atas perjuangan beliau, memberi semangat kepada generasi penerus kita untuk senantiasa berjalan di jalur para pendahulu kita, yakni jalur dakwah Islam rahmatan lil alamin. Dan kita punya kesempatan untuk meramaikan infrastruktur dakwah ini dengan kegiatan-kegiatan dakwah dan tarbiyah. Mudah-mudahan semua ini kita bisa mensyukurinya dan kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada para pendahulu kita, terutama Raden Rahmatullah Sunan Ampel dan seluruh keluarga, murid, sahabat, dan seluruh tim dakwah beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah para beliau, dan para beliau diberi derajat yang sungguh-sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dikumpulkan dengan para murid beliau di belakang beliau ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
وإخوانه وآبائه وأحبائه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وآل كل وأصحابه بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهدية لجميع ملائكة الله في الأرض والسماوات خصوصا ملائكة المقربين سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرافيل وحملة العرش. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم هدية لجميع أصحاب رسول الله خصوصا من أهل البدر وأهل الأحد وجميع أصحاب رسول الله في المقبرة معنا وباقي أصحابه وجميع أصحاب رسول الله من خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع أرواح أمة المجاهدين المقاتلين في الدين من العلماء والعلماء والصالحين المخلصين من جميع أرواح ومشايخنا وسيدنا محمد رسول الله لجميع أرواح المجاهدين في سبيل الله وجميع أرواح المؤسسين الحركة الإسلامية من المؤسس خصوصا مؤسس جمعية النهضة العلماء وإلى جميع أرواح سادة الأولياء خصوصا من مؤسس طريقة المعتبرة وخصوصا بسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمنا وذريتنا وإلى جميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وجميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا مشارق الأرض من المغارب البرية وبحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا لجميع أرواح أهل مقبرة أنقرة وغيرهم وغفر الله ذنوبهم ورضاه بالحرام ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين. بستر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أرواح المؤلفين ومحدثين ومفسرين ومصنفين خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب شيخ أبي سجاد وجميع أصحاب الإمام الشافعي وروح من شرحه دكتور مصطفى رحمه الله وجميع أرواح المؤمنين والبنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من سلك مسالكهم وطريقتهم من طريقة التعليم والتعلم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alhamdulillah, semoga Allah menerima apa yang sudah kita baca dan menjadi amal hasanah bagi kita sekalian. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita di fasal berikutnya di bab Udhiyah. Kitab Usaid wa Dhabaih, di kitab Usaid wa Dhabaih di fasal Udhiyah. Udhiyah itu kurban. Kita semua maklum, insya Allah maklum ya, apa itu kurban. Mari kita simak bersama apa yang didawukan oleh Kiai Musannaf Syekh Abu Syuja Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu apa? Udhiyah wahya ma yudbahu minal ibili awil bakori awil ma'zi awil ghanami yaumal id taqarruban ilallahi azza wa jalla. Kurban adalah hewan yang disembelih, entah itu onta, sapi, kambing, domba, pada hari Idul Adha dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menamakannya kurban, itu diambil dari apa? Qoroba. Qoroba itu artinya dekat. Qoroba yaqrabu, kurban. Atau di sini tadi taqarruban. Taqarruban itu sifatnya aktif, mendekatkan. Berasal dari kata taqarruba. Taqarruban, mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan. Hewannya pun itu tidak semua hewan bisa untuk kurban. Meskipun ada pendapat ulama mazhab itu yang memperbolehkan hewan apa saja yang penting halal dimakan di hari kurban. Yang tujuannya supaya pada hari itu dia tidak ar-ar atau tomak diberi daging kurban dari panitia penyembelihan kurban atau orang yang menyembelih kurban. Ya. Jadi ini hubungannya dengan notoati, sehingga ada ulama yang mensunnahkan kurban itu dengan hewan apa saja yang kita mampu. Umpama kita mampunya menyembelih burung dara, ya burung dara itu disembelih karena ada dagingnya. Yang penting di situ menyembelih, mengalirkan darah di hari nahar, di hari kurban. Bisa menyembelih bebek, ya bebek itu disembelih, dan seterusnya. Kalau belum mampu menyembelih hewan yang memenuhi syarat kurban. Jadi tujuannya bukan untuk mengambil kesunahan muakkad dari berkorban, tidak, tapi lebih kepada supaya hatinya itu lebih tenang di saat itu, karena godaannya besar ya. Di saat Idul Kurban itu godaan kita, apalagi yang lagi lapar, apalagi yang uangnya pas-pasan bahkan kurang, itu godaannya besar. Apa itu? Tomak dikasih, apalagi tempat penyembelihannya dekat dengan rumahnya. Kalau sampai nggak dikasih, apa akibatnya biasanya? Ya marah-marah. Padahal nggak ada alasan untuk marah ya. Kenapa marah? Nah itulah tujuannya ngotoati supaya tidak tomat, gitu ya. Jadi kita usahakan, wah ini mau kurban nih,
saya harus menyiapkan hewan apa ya yang saya mampu. Ya sudah, saya tak nabung sehari 1.000, 2.000 gitu ya. Terus sampai 50.000, wah ini cukup untuk beli ayam jago ya. Cukup nggak 50.000? Cukup ya. Ya? Kurang? Ya sudah, ayam babon ya. Kalau ayam apa itu seleksi 60.000 ya. 60.000. Apa sudah naik harganya? 2 bulan yang lalu saya beli 60.000. Ya semampunya ya. Pokoknya menyembelih dan punya daging sendiri supaya hatinya tidak kena penyakit tomak, karena tomak itu juga penyakit hati yang harus kita manage, kita atur, kita siasati supaya hal itu tidak, umpama pun tidak bisa hilang, minimal tidak parah, gak sampai parah-parah, tapi mampu untuk nahan dirinya ya, gak sampai ucapan apa, apalagi sampai menfitnah orang. Wah itu bawa aja panitia dewe, jangan sampai ya keluar ucapan yang membahayakan keselamatan kita sendiri. Jadi dalam syariatnya yang dibelah itu seperti ibil, onta. Kalau di Indonesia kayaknya ini hal yang hampir mustahil, meskipun ya tidak mustahil juga, tapi belum pernah ya. Bahkan taman safari pun belum pernah, padahal mereka punya onta. Kebun binatang Surabaya juga belum pernah nyembelih onta untuk korban, padahal mereka punya. Mungkin karena terlalu mahal harganya. Pokoknya di rumah sampai mati, ontanya di rumah sampai mati. Terus yang sering kita jumpai di daerah kita apa? Bakor atau sapi. Yang disamakan dengan sapi apa? Kerbau. Terus kambing gibas, kambing kacang. Apa bedanya ini gibas dan kacang? Masa dewasanya atau poelnya itu kambing gibas lebih cepat ya. Kalau kambing gibas itu di umur 2 tahun mau masuk 3 tahun itu biasanya sudah poel ya. Sudah gigi susunya sudah tanggal. Gigi susunya kambing itu yang pertama muncul mulai dari brojol dari ibunya itu ya, itu sudah ada yang lepas. Kalau kambing kacang entah apapun itu jenisnya banyak sekali, itu biasanya tanggalnya atau lepasnya gigi itu di umur 2-3 tahun, 2 tahun menginjak ke umur ke-3. Jadi kaceknya 1 tahun. Gimana tadi? Oh, nanti ada di sini ya. Pokoknya poel jadak gitu ya. Kalau gibas itu umur 1 tahun menginjak ke 2 tahun. Kalau kacang atau Jawa itu umur 2 menginjak ke umur 3 tahun. Itu bedanya. Jadi kalau wedus atau kambing itu masa tumbuhnya lebih lama 1 tahun. Terus hukumnya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan kita sering sekali diceritani oleh para ustadz, para kiai, para ulama, para alim tentang hikmah-hikmah di balik kurban itu ya. Hikmah-hikmah kayak tentang
tentang itu yang katanya Imam Ghazali. Jadi kurban itu adalah sebagai perlambang bagi kita untuk memutus sifat hewaniah kita dari diri kita. Ya, di mana manusia kalau nafsunya lebih menguasai dirinya itu kan cenderung ke sifat hewani, ya, yang dipikir makan. Ya mau bedanya kalau hewan itu makannya hanya rumput, nggak pakai masak ya. Tapi kalau manusia ini makan apa ini, gitu ya. Itu kalau level bawah. Wah ini makan pecel, makan soto, disebutkan semua makanan itu. Kalau lebih tinggi lagi apa namanya tingkat kehewanannya, bukan makan apa lagi, tapi makan siapa. Makan siapa ini? Ya, siapa yang jadi pokok saya hari ini? Ya, kayak kasus yang viral di Surabaya itu ya, hakim itu ya, bagaimana mereka menjual kasus seperti itu sampai hampir 1 triliun dalam waktu 2 tahun. Luar biasa. Untuk meloloskan seorang napi dengan kasus pembunuhan, napi yang punya uang sampai rela mengeluarkan berapa miliar, 18 miliar lebih untuk supaya hakimnya memvonis bebas. Segitunya ya, segitunya sifat hewaniah manusia. Saya punya kenalan atau tetangga yang terkena kasus korupsi, itu sudah dihabisi sama ya sama itu ya oknum-oknum ya, dijadikan apik yang hidup sampai habis semua ya, gara-gara korupsi, gara-gara kasus korupsi dihabisi sama oknum-oknum. Tiap Jumat kirim supaya bisa keluar dari LP ya, Bismillah ya. Terus ada lagi yang diceritakan didawuhkan oleh Rasul Muhammad SAW bahwa hewan yang kita korbankan itu akan menjadi kendaraan kita ketika kita nyebrangin Shiratal Mustaqim. Padahal Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang begitu rumit ya, begitu sulit sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Bisa setajam pedang, lebih tajam daripada pedang, bisa selebar jembatan tol, bisa seperti apa ya, jaraknya hanya selangkah saja dan sebagainya. Itu sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Dan hewan kurban ini akan menjadi tunggangan mereka yang berkorban. Jadi hewan kurban ini akan mengantar si pengorban untuk sampai ke seberang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan yang hanya lurus saja tanpa belok, tidak seperti jalan tol kita. Kenapa jalan tol kita kok belok-belok? Kok beda dengan yang di Amerika yang lurus saja? Karena orang sini gampang ngantuk. Dibuat belok-belok gini supaya gak ngantuk. Dalil atau dasar hukum dari kesunahan udhiyah atau kurban ini adalah di surat Al-Kautsar, di mana Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbika wanhar. Maksud
bika ini apa? Sholat Idul Adha. Jadi sholat dulu, jangan langsung kurban sebelum orang-orang sholat. Ya nanti nggak dinamakan kurban nanti. Kalau disembelih sebelum selesai sholat. Jadi fasoli dulu, terus wanhar berkurban, soli dan idbah al-udhiyah. Dan juga diterangkan dalam hadis-hadis Nabi yang banyak sekali, diantaranya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Di situ diceritakan bahwa Nabi itu menyembelih 2 kambing gibas yang besar dan warnanya putih campur hitam. Jadi putihnya bercampur dengan warna hitam atau coklat gitu ya. Di mana Nabi menyembelih sendiri, karena di zaman Nabi belum ada panitia kurban. Siapa yang berkorban ya disembelih sendiri. Dan ternyata kalau di masyarakat kita banyak orang yang nggak mampu menyembelih, sehingga dipasarkan kepada panitia yang sudah terlatih, yang sudah profesional meskipun tanpa sertifikat. Mereka jago dalam menyembelih. Apalagi sekarang banyak alat untuk memudahkan penyembelihan. Kalau di daerah Timur Tengah situ ada alat modern yang sapi itu digiring, terus dikondisikan kepalanya itu dongak gini, lehernya terbuka, terus setelah itu diputar jadi miring gini. Dan itu otomatis nggak pakai digerakkan oleh otomasi itu. Dan begitu masuk gerak miring baru disembelih. Jadi posisi sapinya sudah nggak bisa gerak, tidak seperti yang di rumah penyembelihan hewan di sini, yang di apa itu namanya, dipingsankan dulu. Ya, dipingsankan dulu. Dan antara hewan yang disembelih dalam keadaan pingsan dan sadar itu lebih nyaman bagi hewan tersebut dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan pingsan. Sehingga tidak ada tuntunan dalam syariat oleh Nabi atau oleh ulama siapapun untuk dipingsankan dulu sebelum disembelih, entah itu dibius, suntik, atau di seperti yang di luar penyembelihan itu otaknya di ya. Yang paling nyaman bagi hewan itu disembelih dalam keadaan sadar. Dan di sana ketika Nabi menyembelih kurban itu, Nabi juga membaca Bismillah dan membaca takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal misalnya. Ya Allah, ini adalah dari Engkau dan kami persembahkan kepada Engkau, maka terimalah persembahan kami. Jadi artinya seperti itu. Itulah dasar hukum dari disunahkannya menyembelih hewan kurban di hari nahar atau hari penyembelihan kurban, di mana hari nahar ini ada 4 hari, yakni yang pertama adalah hari apa namanya, hari idnya itu. Dan yang ketiga itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau yang disebut dengan Yaumut Tasrik. Jadi itulah hari yang disunahkan menyembelih kurban.
di luar dari 4 hari itu, maka hewan sembelihan tidak dihukumi kurban meskipun diniati kurban. Meskipun diniati kurban. Jadi kurban ini hanya disunahkan di 4 hari itu, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dari situ, umpama kita ingin menyembelihnya itu tanpa khawatir kemarin yang kita bahas itu apa? Nazar, ya. Maka di hari 4 hari itu bisa kita manfaatkan, ya. Jadi kita langsung beli, langsung disembelih tanpa pakai nazar. Karena ketika nazar, maka hukum dari hewan itu akan berbeda. Jadi kalau kita beli hewan sebelum Yaumul Id dan Yaumul Nahar itu, ya, kalau kita menyerahkan kepada panitia, ini kurban saya, nanti di hari Idul Adha, gitu ya, itu berarti hewan yang kita serahkan kepada panitia tadi itu termasuk hewan kurban nazar. Hukumnya apa berarti? Wajib. Konsekuensinya apa? Yang berkorban tidak boleh makan dagingnya, sehingga panitia harus menyisihkan itu, jangan sampai diberikan kepada orang yang berkorban tadi. Kenapa? Nanti akibatnya begini, umpama itu berkorban sapi atau kambing, dikasih 2 kilo daging, ya, padahal ini tadi menyembelihnya adalah nazar, hukumnya wajib, ya. Kalau sampai diterimakan, diterimakan kepada orang yang punya hewan, padahal itu korbannya nazar, berarti yang 1 kilo itu harus diganti oleh orang tersebut, karena ini korban wajib, tidak boleh berkurang sedikit pun, ya, tidak boleh berkurang sedikit pun. Maka panitia kurban harus punya ilmunya yang jangkau supaya penyelenggaraan kurbannya tidak bermasalah, ya. Khawatirnya panitianya sudah merasa melakukan kebaikan, ternyata besok dia mau hisab, loh, kamu melakukan ini, kamu menyebabkan kurbannya si anu ini tidak sempurna, ya, kan disayangkan, ya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Itulah maka sangat disarankan bagi panitia kurban dan juga panitia zakat fitrah, ya, itu untuk ngaji lebih detail tentang apa yang diurusinya supaya tidak salah urus, ya, supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan syariat. Itu untuk